gimana nih Dit? Corona nggak boleh terawih, nggak boleh tadarus, gimana ini? Itu ada dua pendapat. Ada ulama-ulama zahir, yakni min ahlul zawahir, ada min ahlul bawatin. Kalau ulama zahir itu berpatokan kepada kaidah usul fikih, yakni darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih, yakni mencegah mudarat, mencegah sesuatu yang berbahaya, sesuatu keburukan, itu lebih didahulukan daripada menyebarkan kebaikan. Majelis taklim, sholat tarawih di masjid itu suatu kebaikan, bahkan suatu amalan sunnah. Tapi jikalau itu bisa menimbulkan suatu kemudaratan berbahaya seperti tertularnya virus wabah yang disebut dalam Islam sebutan taun atau sekarang itu corona, maka mencegahnya itu lebih didahulukan. Jadi tidak apa-apa selama kedokteran telah memberikan peringatan bahwasanya di daerah ini wabahnya udah tersebar sekian sehingga tidak boleh. Itu kaidah usul fikih dipakai oleh ulama-ulama zahir. Maka ya jangan sampai gara-gara satu orang satu yang membocorkan perahu semua tenggelam. Emang kebaikan, tapi jangan juga terlalu lebay sampai masjid ditutup, sampai ini majelis taklim dilarang, itu juga terlalu berlebihan. Kalau ulama-ulama zahir mereka mengambil sikap berpatokan seperti ini. Tapi kalau ulama-ulama batin, yakni corona ini atau taun itu makhluk ciptaan Allah, yang menciptakan dia itu Allah, yang memegang kekuasaan atas dia Allah, yang memiliki kekuasaan atas siapa yang Allah pilih untuk dikenai olehnya atau yang tidak dikenai olehnya, itu Allah. Taun itu atau corona, Allah yang menciptakannya. Andaikan pun itu ciptaan manusia, pasti ada makhluk-makhluk ciptaan Allah yang diikut sertakan di dalam penciptaan virus ini, sehingga yang memiliki kekuasaan sepenuhnya itu Allah, ciptaan Allah. Yang memiliki kekuasaan atasnya Allah, yang menghidupkannya Allah, yang mematikan virus itu pun Allah, yang memiliki kehendak untuk memilih siapa yang bakal kena virus itu dan siapa yang enggak, Allah. Satu-satunya cara ya kembali kepada Allah. Dengan apa? Dengan ibadah, dengan taat, dengan patuh, dengan tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan menghidupkan masjid-masjidnya Allah Subhanahu wa ta'ala dengan zikir, yakni kembali kepada Allah. Ketika seseorang kembali kepada Allah yang memegang kekuasaan atas corona itu, maka bagaimana mungkin si corona itu bisa mendekati atau memasuki, membahayakan orang yang kembali kepada Allah, yang dimana Allah adalah sang pemilik kekuasaan bagi seluruh makhluk, salah satunya corona tersebut. yakni idza khafal abdu alayya, apabila seorang hamba itu takut kepadaku, maka akan aku tanamkan dalam hati makhluk rasa takut kepadanya. Yakni kalau ente takutnya kepada Allah, kembalinya kepada Allah, ya corona takut sebenarnya. Yakni ada yang penyakit yang lebih berbahaya dari corona. Apa itu penyakit yang lebih berbahaya dari corona? Hati yang lebih takut kepada corona daripada takut kepada Allah. Subhanallah, sallallahu alaihi. Nah, bukan berarti ente juga pasrah, udahlah, toh hidup mati di tangan Allah. Nah, dengan wabah seperti ini, ente juga harus ada ikhtiar, usaha agar tidak terkena. Sebab Nabi Muhammad mengajarkan itu, para sahabat mengajarkan itu. Bagaimana caranya ikhtiarnya? Dengan masker itu ikhtiar, dengan wudu, jaga kebersihan
kebersihan, itu ikhtiar. Tapi jangan sampai corona menjadikan ente sebagai orang yang suudzon, prasangka buruk sama orang. Wah ini dia kena corona, anak nggak mau dekati, boleh. Jangan sampai corona menjadikan ente jauh dari masjid, jauh dari musola, jauh dari majelis taklim, jauh dari majelis zikir, jauh dari taat, jauh dari patuh, jauh dari sholat, jauh dari menyambung tali silaturahmi, jauh daripada membaca Al-Quran, jauh daripada takwa, jauh daripada musafah atau bersalaman. Banyak orang nggak mau salaman, takut corona. Padahal ketika seseorang itu bersalaman, di situ dosa-dosanya itu gugur. Itu kalau mau ikut ulama ahli batin. Terserah itu orang mau ikut mana, mau ikut ulama fikih atau mau ikut ulama batin. Lebih baik. Terima kasih ilmunya.